Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 40-42. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Selama berjuang menyelamatkan dirinya dari segala kejahatan, Serani dibantu oleh dua pria tampan dan kaya raya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 40. Tirta Prasetya. Belum pernah seorang wanita pun yang mengabaikanku selama ini. Justru para wanita cantik berlomba-lomba mencari perhatianku. Ketika namaku sedang naik daun di kalangan para artis, tak sedikit para wanita mengejarku. Bahkan mendatangiku ke rumah dan ke kantor. Luar biasa wanita zaman sekarang. Mereka tak segan-segan apalagi malu untuk menyatakan perasaannya padaku. Secara terang-terangan mereka mengungkapkan rasa sukanya padaku. Namun dari semua wanita itu, tak satu pun yang menarik perhatianku. Padahal mereka juga dari kalangan artis, model dan keluarga pejabat. Bahkan paras dan penampilan mereka tidak diragukan lagi. Hanya satu wanita yang bisa menggetarkan hati ini. Wanita yang terhormat bukan karena harta yang dimilikinya, tapi justru caranya menjaga sikap dan menjaga kehormatan dirinya. Wanita yang justru membuat penasaran setiap pria. Hanya wanita ini satu-satunya yang selalu berusaha menjaga jarak denganku. Serani Gunawan, anak dari Om Gunawan sahabat papa. Gadis yang sejak dulu aku cintai secara diam-diam. Karena usia kami saat itu masih sangat muda, aku tidak pernah berani mendekatinya. Akhirnya cinta itu hanya bisa kupendam hingga aku sekeluarga pindah ke Amerika. Kemudian berjanji dalam hati, untuk kembali lagi meraih cintanya. Sera tidak pernah tahu aku selalu memperhatikannya sejak dulu. Wanita cuek itu bahkan tidak mengenalku ketika kami kembali bertemu di kota ini. Mungkin dia hanya mengenalku sebagai Tirta Prasetya, sang artis papan atas yang sedang viral. Yang saat ini lebih memilih untuk terjun mengurus perusahaan keluarga daripada di dunia hiburan. Namun dia tidak pernah tahu alasan di balik semua itu. Aku memutuskan untuk kembali menjalankan perusahaan papa, sejak dia juga mulai mengelola langsung perusahaan Om Gunawan, papanya. Kini, lagi-lagi aku tak berhasil mendapatkan cintanya. Ternyata hatinya bukan untukku. Aku tahu dia mencintai sahabatnya itu. Terlihat dari matanya. Sera begitu merindukan Arif. Biarlah hati ini patah, asalkan dia bahagia. Biarlah jiwa ini berdarah, asalkan dia selalu tersenyum. Siang itu, setelah polisi yang aku hubungi berhasil menangkap Dido, betapa cemasnya diriku melihat Sera terbaring pingsan di lantai. Segera kuangkat tubuh wanita yang selalu menjadi penyemangat hidupku ini. Aku larikan dia ke rumah sakit. Di saat tak sadar, Sera terus menyebut nama Arif. Walau hati ini serasa diremas, dengan berlapang dada aku menghubungi Arif untuk Sera. Aku berharap laki-laki itu bisa membahagiakan wanitaku itu kelak. Biarlah cinta ini tertanam dalam hatiku. Akan kuukir indah namanya dalam memori cinta yang kumiliki. Seindah hatinya yang tulus, secantik wajahnya yang teduh. Serani Gunawan, separuh jiwaku ada padamu. Betapa hidup ini terasa kosong ketika kehilanganmu. Satu-satunya wanita yang bisa membuatku tertawa bahagia. Juga satu-satunya wanita yang membuatku mengeluarkan air mata, seperti saat ini. Kantor yang kubangun ini, berharap kelak juga akan menjadi milikmu. Menjadi saksi kebersamaan kita hari itu. Kebersamaan terindah yang aku miliki selama hidupku. Bersama wanita tercantik di hatiku. Aku memutuskan untuk kembali ke Amerika. Mungkin aku akan tinggal cukup lama di sana. Luka di hati ini mungkin tidak akan terobati. Namun setidaknya berada jauh darinya bisa membuatku sesaat melupakannya. Ya, hanya sesaat. Hari ini semua pimpinan perusahaan yang aku tunjuk berkumpul di hotel ini. Aku harus memastikan semua perusahaan baik-baik saja selama aku tinggal. Walau demikian tetap dalam pantauanku dari jauh. Perusahaanku dan perusahaan Sera telah menjalin kerjasama. Aku yakin Arif dapat mendampingi Sera dalam hal ini. Setidaknya akan memudahkan aku untuk mencari kabar tentangmu. Di saat hati ini dilanda rindu. Selamat siang, Pak Tirta. Ada undangan untuk Bapak. Seorang karyawan meletakkan sebuah undangan pernikahan berwarna silver di mejaku. Dengan jantung berdebar aku meraih undangan berbentuk hati itu. Dadaku bergemuruh saat membaca sepasang nama yang tertera pada undangan itu. Mencoba untuk menguasai rasa panas yang bergejolak. Beberapa kali menarik napas panjang kulakukan demi meredam kegalauan ini. Ternyata seperti ini kisah cintaku.
Berusaha ikhlas demi kebahagiaannya adalah satu-satunya pilihan untukku saat ini. Namun bayangan wajah cantik serta tatapannya yang teduh begitu membekas di hatiku. Entah bagaimana caranya untuk melupakan itu semua. Sanggupkah aku untuk melupakannya? Mobil yang akan mengantar Tuan ke bandara sudah siap. Koper Tuan juga sudah masuk ke dalam mobil. Seorang pelayan memberitahu saat aku sedang sarapan. Pagi ini aku akan kembali ke Amerika. Segala sesuatunya sudah aku persiapkan. Tolong kirimkan kado ini tepat pada tanggal yang tertera di undangan ini. Katakan aku tidak bisa hadir. Pintaku pada salah satu asistenku. Baik Pak Tirta, perjalanan ke bandara saat ini terasa sangat berbeda. Hati ini kembali terasa kosong. Separuh nyawaku seakan lepas dari raga. Kembali membuka laptop, membalas semua email yang masuk. Ponsel pribadiku sengaja aku matikan sejak kemarin. Bukan tak mau diganggu, tapi tak siap jika harus mendengar lagi suaranya. Kita sudah sampai, Tuan. Dua orang asisten pribadiku membukakan pintu mobil dan membawakan barang-barangku. Mereka berjalan di belakangku. Langkahku semakin berat menuju pesawat yang akan membawaku. Seorang Tirta Prasetya terlihat begitu lemah saat ini. Hanya karena seorang wanita bernama Serani Gunawan. Tidak, aku tidak boleh lernah. Hati ini harus yakin. Semua demi kebahagiaannya. Selamat tinggal kekasih hatiku. Selamat berbahagia wanitaku. Serani Gunawan. Bab 41. Seperti saran Arif, pagi ini aku tidak ke kantor dulu. Menurut dokter aku harus istirahat beberapa waktu untuk pemulihan. Kesempatan ini aku manfaatkan untuk berdua saja dengan Giska. Rindu sekali melihat kelincahan anak gadisku itu. Seikat bunga cantik di atas meja menarik perhatianku sejak tadi. Biksum, bunga dari mana ini? Tanyaku seraya menghampiri meja. Bunga yang ternyata bunga azalea itu nampak sangat cantik dengan variasi warna magenta, pink muda dan putih. Setahu aku, bunga azalea ini biasa diberikan seorang pria yang akan melamar wanitanya. Oh, itu saya temukan di dekat teras, Bu. Sepertinya terjatuh oleh orang yang mencari Bu Sera siang kemarin, sahut Biksum. Orang yang mencari saya, siang kemarin, siapa Bik? Tanyaku heran. Sementara Giska mengajakku untuk duduk di sofa menemaninya menonton film kesayangannya. Anakku ini sangat manja, mungkin ia juga merindukanku. Kemarin siang seorang laki-laki bule datang mencari Bu Sera. Ketika saya bilang ibu ke kantor, dia langsung menelpon seseorang. Setelah menutup teleponnya, laki-laki bule itu berlari kembali ke mobilnya. Setelah dia pergi, saya menemukan bunga ini terjatuh di dekat teras. Jelas Biksum panjang lebar lalu kembali ke dapur. Laki-laki bule, siapa dia? Apakah itu Pras? Bukankah dia bilang baru saja sampai dari Singapura sore? Bunda, Giska juga pernah ditolong oleh Om Bule, waktu mau ada yang culik Giska. Apa? Diculik? Kapan nak? Kenapa Giska nggak cerita sama Bunda? Tanyaku cemas. Ya Allah, kenapa anakku juga nyaris jadi korban? Waktu Bunda sedang dirawat di rumah sakit, sahut Giska. Bik sini, Bik. Biksum tergopoh-gopoh menghampiriku dari dapur. Bibik tahu sewaktu Giska akan diculik. Maaf, Bu. Waktu itu saya lagi disuruh almarhum Bu Ratmi untuk mengurut beliau. Saya sudah minta izin untuk menjemput Non Giska dari mengaji, tapi Bu Ratmi tidak memperbolehkan. Astagfirullahalazim. Ternyata setelah aku kecelakaan, Giska pun terancam keselamatannya. Giska coba cerita sama Bunda. Waktu Giska pulang mengaji, ada bapak-bapak 3 orang mukanya seram mau bawa Giska masuk ke dalam mobil. Lalu ada Om Bule datang menghajar mereka sampai kabur. Lalu Om Bule antar Giska pulang sampai depan rumah. Ya Allah, terima kasihlah kau telah menyelamatkan anakku. Tak henti-hentinya aku bersyukur. Tapi siapakah Om Bule misterius itu? Apakah sama dengan seseorang yang menjatuhkan bunga di teras? Apakah laki-laki bule itu adalah Pras? Satu, untuk membunuh rasa penasaranku, langsung ku cari foto-foto Pras di aplikasi internet. Pras yang seorang artis pasti tak sedikit fotonya terpampang di internet. Biksum, Giska, coba lihat ini. Apakah ini Om Bule yang dimaksud? Tanyaku seraya memperlihatkan foto Pras yang ada pada ponselku. Iya, itu Om Bule yang baik hati itu Bunda. Pekik Giska senang. Bunda, Om Bule itu hebat. Bisa menghajar 3 penjahat. Persis kayak di film-film. Dia juga gendong Giska sampai rumah. Giska ingin sekali ketemu Om Bule itu lagi, Bunda. Boleh ya Bunda, pinta Giska. Tak tahan aku menahan haru. Kembali bulir bening ini meluncur dari kedua pelupuk mataku.
Pras, lagi-lagi dia selalu ada untuk diriku. Bahkan untuk Giska. Biksum terheran melihatku menangis. Bu, orang di foto itulah yang kemarin siang datang mencari ibu. Dan sepertinya bunga itu miliknya, ucap Biksum seraya menunjuk foto Pras. Ya Tuhan, aku yakin kemarin yang menolongku adalah Pras. Tapi untuk apa dia berbohong? Pras, ada apa denganmu? Apa maksudmu dengan bunga azalea yang cantik ini? Benarkah kemarin dengan bunga itu kamu datang akan melamarku? Berkali-kali mencoba untuk menghubungi ponselnya, namun tidak aktif. Menurut asistennya yang aku hubungi, Pras telah berangkat kembali ke Amerika pagi tadi. Kenapa ada rasa yang berbeda mendengar berita dia pergi? Kenapa seakan hati ini menjadi kosong dan hampa? Mungkinkah kebaikan-kebaikannya selama ini mampu menimbulkan simpatiku padanya? Tidak, ini bukan hanya sekedar rasa simpati. Tapi, entahlah. 2 malam ini Arif akan datang untuk meminta jawabanku akan lamarannya di rumah sakit waktu itu. Dengan memantapkan hati, aku sudah mempersiapkan jawabannya. Aku pun pelan-pelan sudah membicarakannya dengan Giska. Arif adalah sahabatku sejak masa sekolah. Dia dan Dido selalu menjagaku kemanapun aku pergi. Hingga benih-benih cinta itu hadir di antara kami. Namun tak satu pun yang sanggup untuk mengutarakannya. Hingga malam ini laki-laki itu kembali menunggu jawabanku atas lamarannya. Bagaimana, Rani? Apakah aku bisa mendapatkan jawabannya malam ini? Tanya Arif dengan senyuman khas miliknya. Arif, boleh aku bertanya sesuatu? Ya, silakan. Ada apa? Apakah kamu yang menolongku kemarin saat kejadian di kantor? Tidak, aku justru tahu saat dikabari oleh Pras sore itu. Laki-laki itulah yang menolongmu. Arif ternyata menjawab dengan jujur. Rani, jika memang hatimu bukan untukku, aku ikhlas. Karena sepertinya Pras selalu ada untukmu. Aku ingin kamu bahagia. Arif nampak putus asa. Kami terdiam cukup lama dalam kecanggungan. Wajah Arif nampak murung dan putus asa. Aku semakin tak tega melihatnya. Dengan menarik napas panjang dan melepasnya perlahan, aku mulai bicara kembali. Oke, mari bicarakan konsep pesta pernikahan kita seperti apa yang aku mau. Aku ingin konsep pesta seperti, ya Allah, Rani. Tiba-tiba Arif berdiri dan meraih tubuhku ke dalam pelukannya. Aku merasakan bahuku basah. Sepertinya laki-laki ini menangis terharu. Terima kasih sudah menerima lamaranku. Terima kasih, sayang, lirihnya. Jangan lama-lama, kita belum halal. Sahutku seraya melepaskan pelukannya. Kami kembali tersenyum dan tertawa bersama. Arif bahagia yang tak terkira kurasakan hari ini. Setelah mengucapkan ijab kabul tadi pagi, Serani Gunawan telah sah menjadi istriku. Akhirnya perjuangan cintaku berbuah manis. Rani cinta pertamaku yang mengharuskanku jatuh bangun untuk meraihnya. Apa sih liatin aku terus? Malu tahu diliatin tamu-tamu, bisiknya. Kamu cantik banget, aku nggak rela kamu banyak yang ngeliatin dari tadi, sahutku berbisik seraya mendekatkan wajahku. Namanya juga pengantin, ia pasti pada ngeliatin. Aneh deh kamu. Sahutnya seraya tersenyum menahan tawa. Betapa indahnya ciptaanmu ya Allah. Rani, kamu tahu nggak bedanya Jerman sama kamu? Apa, Lerman pinter bikin mobil, kalau kamu pinter banget bikin aku kangen. Rani membekap mulutnya menahan tawa. Rani, nanti aku hanya ingin hidup cukup denganmu. Cukup liatin senyummu tiap hari, Arif hahaha. Kali ini kami berdua tertawa lepas, tanpa peduli tamu-tamu semua memandang pada kami. Ya Allah, semoga aku bisa terus membuatnya tertawa dan bahagia. Setelah banyak masalah yang lah hadapi belakangan ini Rani. I love you. Satu persatu para tamu sudah pulang. Setelah mengganti pakaian 1N pengantin, aku, Rani dan putri kecil kami Giska juga pulang menaiki mobil pengantin yang telah disiapkan oleh WO. Sejak kemarin kami sepakat untuk tinggal di rumahku saja. Aku tak mau Rani dan Giska tinggal di rumah yang banyak meninggalkan kenangan pahit. Aku ingin mulai saat ini mereka bahagia hidup bersamaku. Tak akan kubiarkan seorang pun menyakiti mereka lagi. Walaupun saat ini Dido dan Agung sudah mendekam di penjara. Rif, kamu pucat. Kamu pasti kecapean, iya. Tiba-tiba saja Rani membelai wajahku. Benarkah aku terlihat pucat? Tapi saat ini aku merasa baik-baik saja. Bahkan sangat baik. Siapa bilang aku kecapean? Asal kamu tahu, malam ini aku akan mengabulkan permintaan Giska. Sahutku seraya mengusap kepala Giska yang sudah tertidur di pangkuan Rani. Permintaan Giska yang mana? Tanya Rani bingung.
Memberikan dia adik, bisikku tepat di telinganya, hingga membuat wajahnya bersemu merah bagai tomat. Kamu sudah siap, kan? Bisikku lagi. Astaga Arif, jangan mesum deh, sahutnya melotot. Dih, kamu tuh yang mesum. Maksud aku, kamu sudah siapkan punya anak lagi. Sontak Rani menyubit pahaku hingga membuatku menjerit. Begini enaknya nikah sama janda, agresif. Bisikku lagi hingga kembali membuatnya melotot. Aku terkekeh melihat wajahnya yang kesal namun menggemaskan. Hingga sampai di rumah, Giska masih terlelap. Aku menggendongnya sampai ke kamarnya yang baru. Kamar yang beberapa hari yang lalu dia rancang sendiri. Gadis kecilku itu pasti sangat bahagia saat terjaga nanti. Berada di dalam kamar yang dia impikan selama ini. Setelah membaringkan Giska di tempat tidurnya, aku dan Rani beranjak ke kamar kami yang masih berada satu lantai dengan kamar Giska. Sebelumnya aku telah meminta pihak Wo untuk menghias kamar kami sedemikian rupa menjadi kamar pengantin yang sangat indah. Rani memang menolak ketika aku mengajaknya bermalam di Hotel Bintang 5 saat malam pertama kami ini. Dia bilang, khawatir jika harus berjauhan dengan Giska. Aku memakluminya, setelah banyak kejadian yang membahayakan belakangan ini. Masya Allah, bagus sekali. Rani terlihat takjub saat masuk ke kamar kami. Kamu suka? Tanyaku seraya menghampiri wanita yang telah sah menjadi istriku itu. Suka banget, pekiknya tertahan. Aku tersenyum bahagia melihatnya. Kita salat dulu, yuk. Rani mengangguk. Toiletnya di mana? Tanyanya. Di sana. Mau aku antar? Godaku. Nggak usah. Kalau kamu antar, bisa-bisa kita nggak jadi salat. Sahutnya asal, namun sontak membuatku tertawa. Ternyata kamu nakal, iya. Kekehku seraya menjawil hidungnya. Baju ganti kamu sudah disiapkan di dalam, ujarku saat Rani melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Aku menunggu Rani keluar dari kamar mandi dengan jantung berdebar. Kenapa dia lama sekali? Ran, tidurnya di sini aja, jangan dalam kamar mandi, dong. Teriakku seraya mengetuk pintu kamar mandi. Bawel, aku terkekeh mendengar sahutannya. Arif, tolong ambilkan pembalut di dalam tas aku dong. Apa, pembalut? Iya, tolongin. Tiba-tiba aja aku datang bulan, nih. Kamu jang becanda, Rani. Kamu ngerjain aku, iya. Arif, aku serius. Buruan, perutku sudah sakit, nih. Lemas rasanya, gagal sudah malam pertamaku. Perlahan aku mencari benda yang bernama pembalut itu di dalam tas Rani. Kemudian kembali melangkah menuju pintu kamar mandi. Ran, ini pembalutnya. Terdengar pintu dibuka. Aku tertegun saat sebuah tangan putih dan mulus muncul dari balik pintu. Mana? Aku terlonjak mendengar teriakannya. Satu ini, dengan gemetar aku meletakkan pembalut itu di tangan yang terlihat sampai lengan bagian atas itu. Astaga, baru lihat tangannya aja aku sudah gemetar begini. Apalagi kalau lihat, tak lama kemudian pintu kamar mandi terbuka. Jantungku berdetak hebat saat melihat wajah cantik dengan rambut panjang terurai indah. Seumur hidupku baru kali ini melihat Rani tak berhijab. Karena sejak SMA dulu wanita itu telah menutup aurat. Namun saat ini Rani hanya memakai gaun tidur tipis di depanku. Halo, tanda seru petik 2. Aku tersentak saat tangan Rani melambai-lambai di depanku. Rani, jangan mancing-mancing, dong. Siapa suruh aku disediakan baju tidur seperti ini? Mana aku nggak ada bawa baju lagi. Rani berdecak kesal. Udah biarin. Kamu cantik banget kok pakai itu, sanggahku seraya susah payah menahan selaiva. Makasih, kalau gitu kamu salat dulu sana. Aku mau tidur duluan. Ngantuk banget, jawab Mia sambil naik ke tempat tidur kami yang penuh oleh taburan kelopak mawar di mana-mana. Tidak apa malam ini aku belum bisa memilikimu seutuhnya, Rani. Tapi tunggu saatnya tiba nanti. Aku akan membawamu menuju puncak asmara dengan sentuhan-sentuhan halal dariku. Bersambung. Tapi bab selanjutnya lebih mendebarkan lagi.